الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمة رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatan. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini pelajaran tajwid bagian hukuman. Ya. Tajwid hukuman yang keempat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mad badal. Mad badal ialah bertemunya huruf mad dengan hamzah di dalam satu kalimat. Contohnya Adamu, asalnya Adamu. Imanu, asalnya Imanu. Utu, asalnya Utu. Ya, baik. Saya jelaskan sedikit. Nanti di sini ada tamrinat, latihan. Insya Allah kita latihan agar masuk ke dalam diri kita makna-makna daripada tajwid ini. Yang saya ingin jelaskan sekarang kalimat mad badal. Hukum mad badal ialah bertemunya huruf mad. Mana huruf mad? Yaitu ada A, kemudian yang kedua ada alif mati setelah baris patah, yang kedua ya mati setelah baris kasroh, yang ketiga waw mati setelah baris doma. Nah ini wajah huruf mad. Ketemunya dengan hamzah ada di depan. Ya, dengan hamzah. Cuma di dalam satu kalimat contohnya Adamu, ini satu kalimat. Asalnya Adamu. Nah, di sini dibacanya Adamu, tapi bacanya Adamu. Nah, jadi bacanya panjang. Namanya mad yang materi bertemu dengan huruf mad. Jadi hamzah bertemu dengan huruf mad. Imanun asalnya imanun. Kemudian utu asalnya utu. Ya. Sekarang latihan. Coba kita ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, semuanya bareng. Ya, yang lagi yang niat zikir. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sekarang kita perinci satu-satu. Waw baris di atas wa. Kemudian ada alif hamzah baris di bawah i. Zal sukun jadi bacanya wa id. Ya, di ujung lidah dengan gigi yang di atas itu tempat keluarnya huruf la. Wa id. Kalau diartin wa dan makanya harus bacanya sesuai. Id di waktu. Oh, ini sambil kita pahamin makna Al-Quran. Kul. Nah ini dibaca qobdumaku. Dibaca kul. Pakai k. Kalau kul pakai k. Harus diartinya dengan jelas. Kalau makna kul, maknanya katakanlah. Kalau kul pakai kaf, makanlah. Beda dengan kli, kul, dan ka, kul. Nggak jauh, tapi bisa menjadi artinya berbeda. Kalau kul, katakanlah. Kalau kul, makanlah. Oh, makanya harus ya keluar makhrajul hurufnya yang jelas. Kul. Nah, nanya ada alif. Namanya apa nih hukumnya? Nah, mato bi karena ada alif mati setelah baris fathah. Jadi ada alif mati setelah baris fathah. Gitu. Ya, kalian satu-satu nih perhatiin. Ya. Real. Ya, kalimat lam kasroli, lamnya sukun jadi L. Real. Ma baris fathah, la ada baris berdiri, kemudian di atas ada baris kayak bendera. Ketemunya hamzah di dalam satu kalimat, hukumnya man. Apa yang kemarin? Bagian kedua. Mad. Ini keempat mad bada. Mad apa nih? Mad wajib hasil jadi bacanya panjang. Lil malai. Ya. Lil malai. Nah, panjang. Jadi mad wajib mutasil sebabnya mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kalimat al-malaikati. Nah, ini dibacanya 2 alif setengah ya. Bacanya 2 alif ya, 2 alif setengah 5 harokat ya. Tuh. Jadi bacanya 5. Kemudian ya lil malaika. Nah, tanya kasroti lil malaikati.
Nah ini ada hamzah, namanya disebut hamzah wasol atau disebut juga hamzah fiil. Kalimat isjudu, jadi fiilnya fiil amr, makna perintah isjudu. Jadi langsungin lil malaikati, asalnya isjudu diwasol jadi malaikatis judu gitu. Jadi bacanya dilangsungin, kagak isjudu tapi tisjudu gitu. Kemudian do-nya di sini ada wawu, do di atas ada ya, namanya mad bi. Sebabnya apa? Ada wawu mati setelah baris doma. Ada wawu mati setelah baris doma. Kemudian lam sama alif, asalnya lam alif atau hamzah kalau di barisin. Di a, nah a-nya ini mad badal. Itu. A-nya mad badal. Ya. Kalau diartiin jadi kita bisa tahu wa idqulna, dan di waktu kul berfirman. Siapa yang berfirman? Allah, kami. Ya. Kata Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Kepada para malaikat. Ini kalau diartiin. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang amat menurut. Ya, makanya kita nggak bisa jadi malaikat. Kenapa? Karena kita nggak nurut. Yang nurut itu malaikat. Kita kadang nurut, kadang enggak. Iya kan? Ya. Nah, ketika kita bacanya sempurna, wa idqulna lil malaikati, dan di waktu berfirman Allah, berfirman kami lil malaikati, kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kalian. Sujudlah. Jadi Allah perintah suruh ngapain? Allah perintah suruh ngapain? Sujud. Kalau kita sujudnya Pak dengan gimana? Sholat. Dengan sholat. Jadi kalau kita nggak sujud, nggak kita sholat, berarti kita menentang Allah. Siapa yang merintah? Allah. Malaikat ini nurut, kata Allah, sujudlah kalian. Yang nyuruh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Jadi malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi. Kok bisa? Kenapa? Ayo. Karena Allah ciptakan manusia dengan sebagus-bagusnya bentuk. Punya akal, punya nafsu. Sedangkan malaikat cuma punya akal. Ya. Malaikat itu punya akal, kagak punya nafsu. Orangnya nggak kelihatan. Tapi kalau manusia, Nabi Adam punya akal, punya nafsu. Makanya kelebihan Nabi Adam dengan ilmu.
Berarti ini ngaji apa pemain? Yang main boleh pulang. Ya. Tenang, sayang-sayang. Bagus. Nah, setelah Allah perintahkan kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka sujud malaikat. Maka sujud para malaikat, semua malaikat sujud tunduk kepada Nabi Adam karena kelebihan ilmu. Gitu. Makanya orang yang berilmu melebihi malaikat, tetapi orang yang tidak berilmu melebihi iblis. Kenapa? Dia nggak mau sujud kecuali yang nggak mau sujud iblis. Nah, iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Abba wastakbaru, halnya sombong. Nah, makanya kalau ketika ngaji kalian berisik, berarti sok udah punya ilmu. Paham gak nih? Udah merasa sombong, udah punya ilmu. Kan diadakan pengajian, diadakan sekolah biar kalian pintar. Karena ilmu, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Karena ilmu bisa mengalahkan iblis. Iblis kagak naik-naik, imannya turun terus. Kenapa? Karena sombong. Karena dan adalah iblis, ya. Dan adalah iblis minal kafirin, dari golongan siapa? Al-kafirin, orang yang menentang. Iblis itu menentang. Jadi kalau kalian ya di sini belajarnya halnya main-main, berarti kalian ya masih ada sifat sombong itu. Makanya kalian harus perhatiin setiap ayat Al-Quran, semuanya mengandung makna. Kalau kalian ngikutin Al-Quran, ikutin aturan ulama, bagaimana orang ulama semua punya dapat ilmu, maka kita bisa mengalahkan iblis dan bisa melebihi para malaikat. Karena Allah lebihkan manusia dengan ilmu. Dalam ayat, ya, di dalam wattini, ya, wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, itu. Lakon, demi sesungguhnya kata Allah, aku jadikan manusia sebagus-bagusnya bentuk. Makanya iblis ini gak kelihatan orangnya suka berbuat onar, suka berbuat jahat. Kenapa? Karena sombong. Jadi kita gak boleh sombong. Ya, terakhir kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.